Oke, selamat sore. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali dengan kita di Cakrawala Podcast. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Episode kali ini teman-teman yang akan kita undang adalah salah satu narasumber yang terkenal dengan istilah sebutan pahlawan tanpa tanda jasa. Gitu. Kita akan berbincang-bincang seputar apa itu pahlawan tanpa tanda jasa, apa profesi beliau, kemudian apa yang bisa beliau ceritakan ke teman-teman nanti. Silahkan didengarkan di dalam podcast kita, Cakrawala Podcast. Kita berbicara apa saja bisa kita bicarakan. Tepuk tangan lagi sekali dong. Oke, sebelum lanjut, saya perkenalkan diri dulu. Saya jadi host di Cakrawala Podcast ini, didapuk oleh teman-teman. Nah, jadi supaya memandu langsung acara podcast ini, perkenalkan nama saya Swadi Putra yang jadi host hari ini. Kemudian langsung saja kita perkenalkan bintang tamu kita hari ini yang mau kita ajak ngobrol. Tralala, ini dia. Oke. Mungkin sebelum lanjut, perkenalkan diri dulu ya Bu ya. Oke. Tunggu dulu nih, kita kesepakatan dulu, masker kita tetapin atau gimana kira-kira? Kita sudah berjarak kah kira-kira? Sudah, dilepas sudah. bisa Dilepas ya? ya? Oke, atas permintaan narasumber, masker sudah kita lepas. Silakan Ibu perkenalkan diri. Dari mana? Namanya siapa, dari mana, terus ngapain sih datang ke sini gitu. Ayo. Baik, terima kasih Pak Swadi. Ya. Selamat sore. Selamat sore Bu. Ya. Hari ini saya mendapat undangan yang luar biasa, kehormatan yang luar biasa, bisa bersama dengan Pak Swadi grup ya ini ya, otomatis ya di grup ini. Cakrawala Bu. Oh, Cakrawala ya. Semoga apa yang akan kita bicarakan pada sore hari ini dapat membawa manfaat yang luar biasa. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu atas permintaan host ya tadi ya. Tak kenal maka tak sayang, begitu katanya. Nah, baik, nama saya Tri Sulistianingsih. Dilihat dari namanya saja, Tri Sulistianingsih bukan asli orang Bali nih Pak. Oke. Berarti tidak ada wayan, made, nyoman? Enggak ada, belum nempel katanya. Oke, betul. Baik, jadi saya lahir di Jawa Timur, di Jawa kota Timur. kecil Kediri Bapak ya, Kediri, tepatnya Jawa Timur. ya Oke. Kediri Jawa Timur. Tahun 1964 berarti tinggal beberapa tahun lagi saya masuk ke purna tugas. Luar biasa. Oke. Iya, baik. Sementara saat ini saya masih aktif bekerja di SMA Negeri 2 Denpasar. Dalam hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Swadi di awal, yaitu saya termasuk seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Mantap sekali. Ironis ya Tapi Pak ya? dapat gaji kan Bu? Ironis, oh dapat. Tapi ironis loh Pak, tanpa tanda jasa. Tanpa Oh tanda coba, jasa, ya. aduh jasa saya Oke. kemana nanti tanpa itu. Ini penting ini. Nah, Nanti itu. kita bahas. Nah, oke. Nah, jadi saya di SMA Negeri 2 Denpasar itu sejak tahun 2000 Bapak. Tahun 2000. Oke. Ya, sebelumnya saya mengajar di SMA Negeri 1 Tarakan, Kalimantan Timur saat itu masih. Oke. Sekarang Kalimantan Utara. Nah, Berarti sudah berapa tahun ya? 2000, sekarang 2021. 21 ya tahun. 21 tahun. Luar Saya biasa, mengabdi udah lama di SMA. Kenapa Ibu 2 harus Denpasar. hengkang dari Kalimantan sana ke sini? Oh, perlu diceritakan ya, otomatis. Kenapa saya hengkang nih? Mengikuti jago saya, Pak. Jago saya adalah orang Bali. Oh, misuanya. Iya. Oh, misua. Suami saya adalah orang Oh, Bali. suami ya betul. Iya, betul. Orang Bali. Dari mana, Bu? Dari Desa Singakerto, Ubud Singapura, Ubud. Gianyar. Wah, pasti banyak punya villa itu di Oh, sana. vilanya orang banyak, Pak. Punya oh gitu. Oke. Oke. Vilanya orang banyak. Siap. Nah. Perkenalan nama cukup ya? Ini cukup Cukup. lah. Nanti kalau lebih banyak lagi dikira saya wawancara Ya, betul. ini lagi. Apa namanya? Oke. Ah, Oke. Kita bahas satu-satu dulu deh. Tadi Ibu sudah men-stressing lagi apa yang saya udah bilang di awal bahwa
kalau dari apa yang Ibu ungkapkan tadi agak kurang setuju dengan ungkapan pahlawan tanpa tanda jasa ya. Kalau saya jujur Bu, saya juga kurang setuju sebenarnya. Karena apa? Karena teman-teman dari kalangan guru itu kan jasanya itu luar biasa. Luar biasa ya Betul, Pak ya. jasanya Iya. luar biasa. Kalau boleh saya tahu bidang pelajaran yang Ibu ajarkan di sekolah apa? Saya mengajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, salah satu bidang yang sangat Termasuk mata sangat pelajaran gampang diikuti, kemudian begitu ulangan soalnya susah-susah. Iya. Benar Bu? pelajaran wajib harus diikuti itu. Iya, wajib Betul, ya. betul. Benar begitu. Benar. Karena kalau saya lihat rata-rata nilai bahasa Anak-anak. Indonesia ya tidak Kalah. bagus ya, tidak Kalah bagus. dengan matematika, kalah Nah. dengan bahasa Inggris lah Oke, itu. oke. Kenapa bisa begitu ya? Nah, Ada sesuatu yang bisa diceritain dari situ? Oh gitu. Oke, kalau bahasa Indonesia itu memang itu merupakan bahasa nasional yang memang tiap hari dipakai oleh orang, Oleh ya kita, kan? oleh kita, betul. Oleh kita, komunikasi dan lain Betul. sebagainya di sana dipakai. Tetapi di dalam pelajaran bahasa Indonesia itu bukan hanya bagaimana skill berbicara seseorang. Ya kan? Ada bahasa Indonesia dalam kategori menyimaknya seperti apa, menulis seperti apa, Menyimak, menulis, oke. membaca, Membaca dan berbicara. dan mengucapkan. Ada 4 keterampilan yang harus dipahami dan dikuasai oleh para peserta didik. Nah, Oke. ini mungkin tingkat membaca kita tahu loh. Tingkat membaca apa itu namanya di Indonesia kalah jauh kan dengan negara-negara lain. Nah, Masuk akal. Oke. Kalah jauh atau lebih senang nonton TikTok kali ya Bu ya? Lebih. TikTok kan. Iya. Itu Oke. sekarang ada HP pintar malah lain-lain kan ya Pak ya. Oke. Gitu. Nah, itu mungkin dari bagaimana tata ejaan, bagaimana struktur kalimat, bagaimana konteks kalimat yang benar, yang baku, ini yang kelihatannya anak-anak tidak begitu memahami. Oke. Seperti itu. Berarti sepanjang karir Ibu mengajar bahasa Indonesia itu yang terjadi. Ya, tetapi tahun demi tahun itu adalah ada peningkatan sebenarnya di Ada kelas-kelas peningkatan ke yang arah yang nilai. lebih parah atau lebih- enggak, lebih tinggi dong peningkatan. Kalau berapa menurun ya itu ya gitu kan. Nah, Iya, iya. itu saya akan Jangan-jangan nanti takutnya saya sama dengan angka kemiskinan di Indonesia kan menurun ke anak cucu. Tidak, ya, seperti itu. Karena kami akan lihat itu Pak saya Oke. lihat. Kamu dulu kelas 10 seperti ini. Ah. Terus ujian berikutnya, dulu kan masih ada ujian nasional nih Ya, ceritanya. Nah, kemudian ujian nilainya rata-rata ini. Ada bahkan yang sudah 9, 8, itu merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa bagi guru. Oke. Seperti saya, pahlawan tanpa Oke. tanda jasa tadi. Apa mungkin di situ ya tanda jasanya yang Ya, cocoknya? mungkin ya. Jadi Itu begitu aja hanya melihat kebanggaan. nilainya, Ya. gitu. Nilai Bangga, anak-anak itu. senang, Bangga begitulah otomatis kan. Artinya apa yang kita ajarkan paling enggak masuk lah ya. Paham, Masuk betul. lah. Oke. Anak paham seperti itu. Memang seorang guru sebagai pelaku pendidikan agak sulit, Pak. Berat tugasnya, Oke. iya kan? Bagaimana anak itu bisa memahami, kemudian bisa menjawab soal-soal, kita harus punya trik and trik lah, otomatis. Oke. Ya, itu caranya seperti apa? Itu guru satu persatu berbeda untuk menerjemahkan ke para siswanya, gitu kan? Kalau dulu sebelum Ibu menjadi guru, ada nggak pelajaran khusus yang artinya selain bahasa Indonesia bidang yang Ibu ajarkan secara psikis, cara kita mengajar seperti apa, kemudian pada saat kita akan membuat soal-soal ujian untuk anak-anak seperti apa? Oh. Ada pelajaran khususnya nggak? Atau dia berkembang begitu aja? Oh, dari trik-trik kita ya, Nah, otomatis ya. Nah, begini Bapak, kalau namanya mata pelajaran itu kan sudah terpatok ya oleh kurikulum. benar, ada kurikulumnya. Terpatok oleh kurikulum. Ini yang harus kita ajarkan di tingkat ini, otomatis. Nah, dari materi itu tergantung kepada kreativitas seorang guru. Oke. Iya kan? Kreativitas seorang guru. Bagaimana cara guru itu menyampaikan materi, mentransfer materi agar para siswanya cepat paham. Oke. Tentu itu tadi saya katakan ada loh. Ini sisi trik-triknya para guru itu. Saya misalnya kalau anak-anak seumpama dalam memahami materi, suatu materi dia kurang paham, saya akan berikan memang contoh-contoh. Bahkan soal. Kalau soal itu misalnya bagaimana tata cara
menentukan ide pokok paragraf. Ini selalu muncul dalam soal ujian nasional. Itu muncul. terus muncul. Betul. Bagaimana kalimat utama? Saya akan berikan sebuah soal, kemudian hanya saya memberitahu kepada anak-anak, namanya kalimat utama itu adanya kalau tidak di awal, ya di akhir. Kalau tidak di awal. Karena kita hanya mengenal namanya paragraf deduktif dan induktif. Selain itu tidak ada. Ngapain anak harus baca semuanya? Nggak perlu. Saya bilang begitu. Trik orang baca cepat itu kayak gitu dong. Oh bisa Bener jadi ya? itu. Kalau saya buat dijelasin dikit deh, deduktif, induktif tuh kayak apa sih maksudnya? Nah, kalau deduktif itu adalah suatu paragraf yang kalimat utamanya ada di awal. Paragraf yang kalimat utamanya. Nah, kalimat utama di awal itu logikanya satu kalimat umum diikuti oleh beberapa kalimat khusus sampai terakhir. Ada contohnya nggak? Ada contohnya misalnya apa itu namanya pendidikan di Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan, seumpama seperti itu ya. Nah, penurunan kualitas gitu. Penurunan kualitas. Hal ini disebabkan oleh masa pandemi yang terlalu panjang, anak-anak belajar online di rumah tanpa bisa apa ya namanya oleh guru, diawasi secara langsung oleh guru, DLLL gitu. Nah, itu berarti pendidikan di Indonesia saat ini memang menurun pada saat pandemi seperti itu. Tapi kalau memang nanti kalimat utama itu ada di akhir, yang saya katakan induktif, itu ada cirinya. Kalimat, nanti kalimat terakhir itu pasti akan oleh sebab itu, oleh karena itu, dengan demikian, jadi jelaslah itu kalimat induktif, kalimat utamanya. Itu makanya anak nggak perlu, kamu harusnya baca paragraf yang panjang lebar itu 5 menit, dengan trik yang ibu berikan, kamu bisa 2 menit, 1 menit selesai. Sebentar, ada masalahnya. Mana? Masalah yang menurut saya serius nih, Bu. Kenapa saya baru kenal dengan ibu sekarang? Harusnya dulu pada saat sekolah kan kenal, kan tahu saya trik. Belum waktunya. Oke. Terus lanjut, Bu. Itu induktif, deduktif. Kadang saya bingung juga nih. Mengenai bahasa Indonesia itu kan kalau kita menulis kalimat itu apa yang ditulis itu yang kita baca. Betul. Jadinya tidak ada istilah pembacaan lain kan sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan bahasa Inggris gitu loh. Tapi kok justru anak-anak susah ya? Nah itu deh. Maka tadi. Kira-kira titik temunya di mana itu ya? Problemnya apa kira-kira, Bu? Untuk pembelajaran yang susah itu otomatis mungkin bisa dari si anak. Saya tidak menyalahkan anak lo ya, tidak menyalahkan anak itu yang memang benar-benar dia mengetahui dan memahami apa yang disampaikan oleh guru. Saya rasa enggak semua mata pelajaran itu tidak ada susahnya. Saya rasa. Kemudian bagaimana guru itu yang saya katakan tadi tanda kutip kreatif. Iya kan? Kreatif dalam apa? Kita tidak monoton. Kita nyampaikan pelajaran itu dari ini loh, pokoknya begini, nggak ngerti ya udah, nggak boleh yang seperti itu. Otomatis. Bagaimana seorang guru selalu kreatif, berinovasi dan melatih siswa-siswanya untuk soal-soal. Maka pada saat saya biasanya mengalokasikan dua bulan loh ini, 2 bulan sebelum anak-anak ujian nasional, saya genjot dengan soal-soal. Ya, soal-soal seperti ini pasti akan keluar karena setiap tahun kita tahu, kita analisis kan setelah ujian nasional itu kita analisis kok ini aja yang keluar ya, makanya langsung anak-anak begini. Nanti paling ini tambah merembet ke sana sedikit, itu tergantung pada kisi-kisi gitu. Kisi-kisinya udah kelihatan. Iya, kisi-kisi udah kelihatan sebenarnya. Itu. Sementara kita tunda dulu ya. Izin saya mau minum, break sebentar. Di sini kita lanjut lagi, tetap di Cakrawala Podcast. Kita berbicara apa saja bisa kita bicarakan. Silakan, Bu. Oke sahabat, kita kembali lagi nih setelah tadi break sebentar, kembali lagi di Cakrawala Podcast. Kita bisa bicara apa saja bisa kita bicarakan. Masih dengan bintang tamu yang sama, Ibu Tri. Tadi kita udah ngobrol sampai di mana, Bu? Masih ingat nggak, Bu? Pahlawan tanpa tanda jasa, kalimat deduktif, induktif. Tambah lagi apa kira-kira? Yang itu, yang kenapa anak-anak susah mengeja dan lain sebagainya, ya kan?
sekarang saya tanya nih, ada dua hal yang kadang menjadi kontradiktif di masyarakat. Contoh, di Bali ini kan sebenarnya sekarang lagi digalakkan ini bahasa Bali berkaitan dengan ajak Bali. Kalau dari sisi pandangan Ibu sebagai seorang guru bahasa Indonesia, saya kasih contoh gini Bu. Ada sekarang himbauan untuk semeton Bali, nyama-nyama Bali, yang tinggal di Bali, beradaptasi dengan keluarga-keluarga di Bali, lebih banyak menggunakan bahasa Bali. Jangan dibalik, menggunakan bahasa Indonesia. Kalau dulu kan sebelum ada himbauan itu oke. Kita lebih banyak bahasa Indonesia. Jadi kalau saya sih melihat dari sisi apa yang Ibu bilang tadi, bahwa ternyata pelajaran bahasa Indonesia itu nilainya nggak bagus amat gitu loh. Padahal sebenarnya bahasa Indonesia sangat gampang dipelajari dan bisa dipraktekkan setiap hari. Kalau dari pandangan Ibu melihat anjuran pemerintah untuk lebih banyak menggunakan bahasa Bali di rumah daripada bahasa Indonesia, nah gimana nih? Saya rasa imbauan pemerintah yang seperti itu is oke aja lah, artinya nggak masalah. nggak masalah. Kenapa? Karena bahasa Bali itu adalah merupakan bahasa ibu dari anak-anak yang semeton Bali loh ya, mohon maaf ya, semeton Bali itu adalah bahasa ibu. Dimana anak-anak bahasa ibu memang harus itu, ya harus pergunakan dalam lingkungan keluarga. Nah, untuk bagaimana kira-kira kalau di sekolah? Lah di sekolah kan ada mata pelajaran semua ya Pak ya, Pak Sadi. Jadi ada pelajaran semuanya. Salah satunya bahasa Bali juga masuk dalam pembelajaran yang namanya adalah mulok gitu ya, muatan lokal. Atau binatan. Nah itu nanti di daerah Jawa juga ada muloknya bahasa Jawa. Otomatis kan itu memang sesuai dengan imbauan pemerintah lah. Saya sih setuju aja yang seperti itu gitu. Berarti pada prinsipnya bukan justru mendegradasi bahasa Indonesia. Ya enggak lah. Walaupun saya jadi guru bahasa Indonesia nggak ada pikiran yang seperti itu gitu. Sekarang saya tanya nih, di Singkakerta Ibu pakai bahasa apa sama Miswa? Kalau kami pada saat pulang kampung, kemudian ketemu keluarga, itu lebih banyak menggunakan bahasa Bali. Bahasa Bali? Iya. Berarti Putri udah bisa bahasa Bali nih? Bisa, tapi yang kasar-kasaran. Soalnya maklum lah orang Jawa. Tapi kalau saya pulang ke Jawa ya bahasa Jawa terus. Bahasa Jawanya masih ingat? Iya, masih ingat banget kalau bahasa Jawa. Cuma kalau bahasa Bali nggih tiang kenten manten uning deh gitu. Nggih, sampun Ibu. Wawusan ngajeng bahasa. Pokoknya berukuran dengan perut baru tahu. Pulau ke Jawa. Itu seperti itu. Saking nabi tiang saking Kalimantan. Ada penekanan. Tapi kalau ajinya, kalau Bapak bahasa Bali? Kalau Bapak kalau secara pribadi Bali. Bicara dengan Ibu? Oh iya, bahasa Bali. Melatih anak-anak dulu, anak-anak kan lahir semua tuh di Kalimantan ya Pak Swadi. Kemudian pindah ke sini ya nggak bisa lah dia pengempunya, artinya bapak ibu saya yang dari Jawa, kebanyakan bahasa Jawa. Tapi bagaimana kita memang memperkenalkan kamu itu ada di Bali loh. Ya kan? Ada di Bali, harus belajar bahasa Bali. Itu. Tapi anak-anak sampai sekarang dengan tiang biasa juga bahasa Bali. Walaupun yang itu aja, yang umum-umum aja lah. Gitu. Berarti bagus lah kalau di dalam keluarga sudah mulai dibiasakan juga berbahasa Bali kan, gitu. Karena saya sendiri jujur saya juga punya anak-anak yang lebih banyak mereka berbahasa Indonesia. Tetapi begitu kita berbicara atau menanyakan sesuatu dengan bahasa Bali, mereka nyaut. Juga nyaut. Tahu sih mereka, cuma nyautnya bahasa Indonesia. Gitu. Tapi lagi-lagi begitu dicek pelajaran bahasa Indonesia nilainya nggak bagus-bagus amat. Tuh, gitu loh. Apa namanya? Berkaitan dengan himbauan pemerintah juga, Bu. Ini setiap hari Kamis kita selain berbusana adat Bali, kita juga memakai bahasa Bali. Di setiap kesempatan, di semua kegiatan, di setiap acara wajib bahasa Bali. Menurut pandangan Ibu sebagai guru bahasa Indonesia bagaimana melihat itu?
namanya himbauan, namanya instruksi, itu kan harus dilaksanakan ya Pak. Benar. Ya kan, harus dilaksanakan. Apakah bisa, apakah misalnya bagus, apakah kurang, ya kita belajar di situ, ya kan. Di lingkungan sekolah kami pun juga kalau hari Kamis, bahkan bukan tidak hari Kamis saja loh sebetulnya, kami selalu pakai menggunakan bahasa Bali. Tapi kalau takutnya, wah, ini orang apa ya, orang tinggi nanti kastanya dan sebagainya, kita nggak bisa, akhirnya campur aduk lah gitu. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Bali dan sebagainya. Penyelesaian yang paling gampang begitu kita ketemu orang itu berkasta atau tidak, ya dengan bahasa Indonesia itu. Nah itu jadinya karena nilainya setara gitu. Kalau memang adalah tiang apa itu baru kadang-kadang kita bisa gitu. Cuma dicampur aduk lah sedikit dengan bahasa Indonesia. Maklum di kami juga banyak orang non Balinya. Non Balinya. Sekarang kita lanjut pertanyaan berikutnya nih Bu. Makin seru nih obrolannya. Selama proses belajar mengajar di Bali lah, selama di SMA 2 Denpasar tempat Ibu mengajar, ada nggak hal-hal yang menurut Ibu menjadi sebuah tantangan atau mungkin kejadian lucu atau mungkin yang menggelitik Ibu selama mengajar terhadap tingkat laku anak-anak kita yang sekarang? Kalau namanya anak SMA, anak SMA tuh ya kan, itu memang ada yang artinya biasa-biasa saja. Kayak saya nih. Ada yang memang luar biasa kan. Luar biasa. Kadang bagaimana dia pada saat guru mengajar, dia nyeletuk dengan bahasa yang supaya diketawain sama teman sekelasnya, wangaka semua belajar jadi terganggu sedikit. Itu menurut saya wajar. Anak SMA itu tidak ada kok yang bodoh. Tidak ada kok yang nakal. Dia hanya kepingin bagaimana sih siswa itu ingin menunjukkan jati dirinya. Kemudian dia ingin diperhatikan. Benar. Coba kalau sudah misalnya ada dia kesalahan, coba kamu kesini. Gini, iya Bu, orang saya tadi main-main. Nah, gitu yang seperti itu. Jangan main dengan ini, harus kamu bedakan tempatnya di mana. Tapi yang jelas kalau di murid-murid kami tidak ada yang terlalu gimana gitu, enggak lah. Gitu. Namanya juga anak-anak SMA Bu. Mereka lagi mencari jati diri lah. Betul. Dan grow up-nya. Apalagi dalam satu kelas ada yang ditaksir gitu ya. Bukan pengalaman pribadi loh. Itu pasti pengalaman pribadi itu. Iya Pak, kami juga gini kan, dalam pembelajaran itu tidak hanya guru itu hanya mengajar, tetapi mendidik. Bagaimana? Apa itu? Mengajar, mendidik. Kalau mengajar kan memberikan gini kan, memberikan materi apa yang ada di dalam kurikulum. Kalau mendidik, bagaimana siswa itu diarahkan untuk berkarakter yang positif, yang seperti itu. Setiap guru punya nggak pemikiran yang sama dengan itu? Misalnya bukan hanya guru bahasa Indonesia saja, guru matematika gitu misalnya. Sama semuanya. Ya? Seperti itu juga. Kita sudah memahami kok guru itu apa sih tugasnya dari tempat kuliah sampai kita praktik jadi guru, kita tahu lah. Itu bukan hanya mengajar, bagi mendidik. Makanya guru, label guru itu berat sebetulnya Pak. Berat, Sorry ya, berat. Kenapa? Digugu dan ditiru. Wah. Guru digugu dan ditiru. Otomatis kan bagaimana kita selalu baik, bagaimana kita ngomongnya harus ya segalanya lah yang baik-baik supaya siswa meniru kita yang baik tentunya. Sekarang pertanyaan saya, kalau dilihat dari pada saat Ibu pertama kali mengajar itu kan tahun 2000, 20 tahun yang lalu. Kalau karakter kita nih waktu saya SMA Bu, kita paling takut sama guru. Takut bukan karena kita dimarah atau apa, kita segan Bu, segan sama guru. Kalau saya melihat anak-anak tahun 90, angkatan-angkatan saya dulu itu lebih hormat kepada gurunya. Betul. Mau nanya saya nih, kira-kira anak-anak sekarang gimana Bu? Nah, Teng-tong, harus jujur loh. Mungkin pandangan guru lebih jujur ya dibandingkan yang lainnya ya. Memang ada sedikit penurunan, ya kan? Saya masih baru pindah dari Kalimantan. Itu dulu kan ada namanya mata pelajaran apa ya, PMP ya, sekarang PPKN PMP, ya. Betul, PPKN. PPKN masih itu ada sekarang? Sekarang masih ada. Lah itu
artinya dihilangkan. Di mana kita mendidik ke anak dan untuk pendidikan karakternya kan. Memang ada beberapa penurunan, tapi tidaklah sampai di atas ya? 50% itu nggak ada. Cuma kalau dulu kita misalnya sebagai seorang siswa ya Pak Swadi ya, ketemu gurunya selamat pagi Bu. Kalau sekarang ya kadang nyerengseng. Atau mungkin dia mengucapkan selamat pagi lewat WA mungkin. Selamat pagi kalau, Bu. Iya, kalau masa pandemi ini gitu kan. Tapi kita selalu mengingatkan pada anak-anak, brand SMA 2 itu enggak seperti itu. Siapapun yang ada di lingkungan Anda ketemu di lembaga ini, silahkan Om Swastiastu. Keren tuh. Sudah seperti itu. Keren. Dalamnya itu branding. Nah, itu makanya setiap sama guru sekarang Om Swastiastu Ibu. Ya udah. Swastiastu. Ya jangan kalau muridnya begitu jangan gurunya nyerengseng juga kan. Bagaimana kira membalas anak-anak itu supaya selalu ingat, oh iya kok gurunya juga begitu. Gurunya gitu. sama. Iya, seperti Tapi itu. ada nggak guru-guru yang cuek juga ya? Mungkin karena pas pikirannya gimana gitu kali, tanggal tua kah atau apa gitu. Iya, benar juga. Saya sering perhatikan dulu kalau misalnya tanggal ya seminggu dari tanggal 1 sampai tanggal 6, tanggal 10 lah, guru-guru itu berseri ya. Bener. Tapi kalau udah menjelang akhir itu pas jam-jamnya banyak ulangan gitu, kayaknya udah tegang banget. Ada pengaruhnya enggak, Pak. Sekarang berseri terus kok. Oke. Baik Bu Tri, kita cut lagi untuk nanti masuk di sesi 3. Saya mau diskusi, mau bincang-bincang mengenai pelajaran daring yang mana lebih efektif, offline apa online. Oke. Kita cut dulu, nanti kita balik di sesi 3 masih di Cakrawala Podcast. Kita bisa bicara apa saja bisa kita bicarakan. Terima kasih. Oke sahabat, kita masuk ke sesi 3 sekarang, sesi terakhir mungkin untuk podcast kita kali ini. Masih dengan narasumber yang sama, Bu Tri. Terima kasih masih kita bajak waktunya, kita ajak ngobrol nih di sini. Di sesi 3 ini kita lebih banyak ngomongin yang ngetren saat ini Bu, online, dikit-dikit online, kuota dan lain sebagainya. Oke, saya mau cerita dari awal nih. Dulu sebelum kita terdampak oleh COVID ini, itu anak-anak kan pelajarannya offline, tatap muka, ya kan? Nah, kemudian perkembangan zaman dari tahun 2000 mungkin ya sampai sekarang ini, anak-anak kita itu dikenal dengan generasi nunduk, Bu. Ya. Generasi nunduk, generasi yang selalu tergantung kepada gadget. Nunduk aja. Ada beberapa teman-teman atau kawan-kawan saya yang menceritakan hal yang sama. Jadi etika anak-anak itu kadang-kadang berkurang begitu mereka ketergantungan dengan gadget. Nah, ada satu hal yang menurut saya sangat kontradiktif terjadi saat ini. Apa itu? Bahwa gadget itu ternyata memang sesuatu yang sangat diperlukan pada saat pembelajaran daring. Benar kan? Nah, jadi anak-anak itu kebalikan sekarang Bu, mereka yang membuat meme tentang kita. Dulu katanya nggak boleh main HP, sekarang harus belajar pakai HP. Dulu dikit-dikit minta kuota, kamu ini minta kuota aja, pasti gitu kan. Kalau sekarang, belum minta kuota, orang tua udah kuotamu masih nggak? Buat belajar gitu. Menurut pandangan Bu, Bu Tri gimana nih melihat situasi yang fenomena yang kita hadapi sekarang kayak gini? Silakan Bu. Baik. Pembelajaran online atau daring atau PJJ. PJJ itu apa? Pembelajaran jarak jauh. Karena kita tidak long distance relationship. Itu diterapkan karena ada pandemi kan? Iya, benar. Karena ada pandemi. Nah, pandemi COVID-19 ini mengubah segalanya. Sebetulnya dari yang guru itu sama siswa itu tidak tahu IT, tidak tahu bagaimana itu Google Classroom, bagaimana itu Zoom Meeting, bagaimana itu Google Meet. Mau tidak mau, suka tidak suka harus pakai
aplikasi itu. Akhirnya guru-guru sekarang semua udah pada tahu ya? Iya, akhirnya guru-guru tuh jadi the power of terpaksa belajar IT. The power of terpaksa. Keren nih Terpaksa. istilahnya. Guru itu harus dipaksa dan terpaksa belajar IT. Oke. Malu dengan minta muridnya. bocoran dikit nih. Dari sekian banyak teman-temannya ibu yang guru, ada nggak yang masih gaptek? Oh no. Kayak kami artinya semua rata-rata kalau Google Classroom masih. Kalau Zoom meeting mungkin hanya beberapa lah. Oke. Ya, beberapa. Tapi kalau Zoom meeting kan kita bisa pakai operator kan, artinya pihak sekolah gitu nggak bantu? Enggak, Gitu? kita sendiri biar latihan Pak. Kalau kita semua pakai operator kasihan, gurunya enggak berkembang nanti gitu. Oke. Guru dapat kuota nggak? Guru Astengkara kota, siswa kota dari Kemendikbud. Oh, oke. Gitu. Ya nanti jangan-jangan gurunya justru nggak dapat kuota. Cuma artinya kalau di daerah Bali bagus ya Pak ya dapat kuota. Karena apa? Ada daerah yang Karena- tidak mendapat kuota? Ada. Bukan, artinya begini, kota yang dari pemerintah itu tepat sasaran. Coba kalau seumpama ini kota ini diberikan ke, saya punya sekolah binaan Pak ya, saya sebagai guru inti nasional itu punya sekolah binaan 3 sekolah di Pontianak. Itu di pelosok Pontianak. masih 3 kilo dari Pontianak. Nah itu Di yang pedalaman? salah, Di iya, pedalaman? iya, salah satunya adalah SMA Negeri 1 Anjongan itu siswanya gadget aja nggak punya. Bagaimana kota bisa tepat sasaran? Oke. Kalau seperti itu, gitu loh maksudnya. Makanya saya arahkan, anak-anak suruh ke sekolah yang ada tapi bergilir, kan nggak apa-apa kan, tetap protokol kesehatan. Tapi anak-anak tuh bisa mengetahui, Google Classroom seperti ini seperti ini, tidak modul aja dikasih ke anak-anak. Oke. Gitu, seperti itu sih Pak, menurut saya. Oke. Sekarang kalau kita bicara efektif tidak efektif, plus minus, itu kan selalu ada ya, Bu, ya? Pasti itu, Selalu ada. ya. Menurut pandangan Ibu, kalau dari sisi pengajar nih, lebih enak mengajar online atau offline? Jangan dari sisi saya ya, saya dengar beberapa cerita ini dari guru kan. Saya justru ingin tahunya dari Bu Tri, gimana? Oh iya, gitu loh. aduh, kapan nih pandeminya suwut nih? Bilang gitu, bemet sajan cuma, oke. bemet sajan cuma. Kalau dulu, Terus kapan liburnya? Aduh, Sabtu sekolah, Minggu juga harus hadir. Gitu. tapi dengan itu tadi kita pakai apa itu namanya aplikasi Google Meet, kita pakai ini, kita pakai Google Classroom. Mau tidak mau guru itu ke sekolah belajar dulu. Oh, oke. Bagaimana mengirim password ke anak-anak kan, anak-anak dan sebagainya itu sudah hampir rata-rata di sekolah kami sudah bagus kok. Oke, berarti kalau kita bicara antara efektif atau tidak, semua karena keadaan memaksa. Betul, ya? betul. Tapi justru di masa pandemi ini, gimana ya Pak ya, membuat para guru tuh lebih kreatif dan inovatif loh. Oke. Saya mengajar pakai ini kok anak-anak enggak ini ya, saya coba pakai ini. Nah, itu akhirnya gitu Sementara kan. perusahaan-perusahaan penyedia kuota dia senyum-senyum aja ya. Ayo semakin lama pandemi. Seneng ya. Ya, kami prihatin tapi kami mendapatkan ekstra dari Itu, kuota. benar. Kira-kira Cuma, begitu. iya, kalau di Oke. sisi orang tua, sisi guru, sisi anak, masih lah. Moga-moga pandemi cepat selesai, itu aja. Iya, terutama yang anak-anak SMA yang udah punya Tunangan. ya, punya gebetan tuh nggak pernah ketemu gitu. betul, Oke. betul. Sekarang dari sisi anak-anak, selama Ibu mengajar secara online karena pandemi ini, kira-kira pendapat anak-anak gimana sih, Bu? Kalau Mereka merasa biasa-biasa saja atau luar biasa, seneng atau bahkan sedih, gimana? Kalau anak-anak pertama bener ya bagus juga ya Bu ya, gini nenek-nenek kita cuma waktu terbatas. Oke. Ya kan, waktu hanya kalau kita Zoom meeting itu 40 menit aja. 40 menit. Ya. Dan waktu untuk materi, mohon maaf, ini materi di kurikulum juga diesensialkan. Esensial itu artinya gimana? Artinya dipadatkan gitu, dipilih yang penting-penting saja. Misalnya kami ada Berarti dulu ada kurikulum yang nggak penting dong. bukan, kalau gitu. bukan karena kita pandemi ini kan tidak setiap hari kita ngajar. Oh gitu. Bukan, jangan nyalain pemerintah yo. Gitu ya. Seperti itu kan, Iya, logikanya seperti itu. Kemudian karena esensial itu kita lebih banyak
diskusi di Zoom meeting itu. Oke. Cuma karena kita jarak jauh itulah anak-anak ada yang takut bertanya, akhirnya dia tidak begitu paham. Beda kalau kita tatap muka. Kalau tatap muka, Bu, saya nggak paham tentang ini, dia takut di depan anaknya, ke ruang guru bawa catatannya. Itu sebenarnya poin tambahan dari apa tuh namanya, offline, tatap muka. Nah, tapi kalau dari penerimaan apa yang kita ajarkan itu masih bagus nggak anak-anak itu? Nah, ada sih juga penurunan Karena kalau sedikit. online sih, ya anak-anak bagaimana paham? Paham, Bu? Iya, mati lagi kan? Mati lagi kan? Saya tidak nyebutkan dulu nanti ya. Itu di mana-mana pasti begitu, gitu ada kan? yang tanya kan? Enggak, Bu, udah ngerti, Bu. Karena apa, Pak? Kalau kita mungkin satu mata pelajaran, kalau anak 16 mata pelajaran. Itu dia, betul. Kuota pun berapa? Benar. Terus dia setiap bulan ini ganti ini, tuh. Makanya ada yang nyanyi tugas lagi dan sebagainya, yang seperti itu gitu loh. Kasihan, sebetulnya kita kasihannya ada di sana aja gitu kan. Nah, itu. Tapi ya mau gimana lagi ya, Bu ya? Karena mau gimana lagi, masih dalam memang situasi betul. pandemi, apalagi ya sekarang kita maklumi ada rencana untuk perketatan lagi kan, PSBB lagi, karena beberapa kasus di Indonesia di luar, sampai juga di Denpasar itu mengalami peningkatan. Padahal 3 minggu yang lalu perbandingan yang sembuh dengan yang sakit itu sudah beda jauh, Bu. Habis Yang sembuh sudah ya, lebih banyak, sebetulnya. yang penambahan kasus paling beberapa gitu. Cuman sekarang sudah mulai imbang lagi dan pemerintah harus bersikap. Nah, jadi apa namanya? Menurut Ibu, kalau diberikan persentase dari 100%, posisi belajar offline dengan online itu 60-40, 50-50, gimana kira-kira? Lebih dilihat dari sisi apa namanya, efektivitasnya. Betul, kami juga sudah merancang sebetulnya SMA 2 bagaimana kalau kita seumpama ada PTM, pembelajaran tatap muka, tetapi itu tadi 50%. 50%? Gitu. Jadi kita akan atur nanti, memang agak sulit ngatur jadwalnya sama gurunya, Pak, ya kan? Itu jadi satu kelas itu misalnya jumlahnya 40 dibagi jadi 2 ruangan. Jadi 2 ruangan, guru yang harusnya ngajar sekali jadi 2 kali. Itu ya kan, 2 ruangan 2 kali itu. Kemudian terbatas juga mulai jam 8 atau setengah 8 pulang jam 12. Tidak ada sesi untuk istirahat. Karena berarti apa? Supaya menekan tidak terjadinya kerumunan anak-anak seperti itu. Jadi kami memang terketat. Waktu, betul ya? Begitu pulang kita juga harus pulang, kamu ditunggu dulu kan anak-anak sampai keluar. Juga ya agak anak-anak susah. Ya, yang biasanya kalau saya lihat SMA 2 tuh begitu pulang, seret pulang tapi nongkrong depan sekolah. Iya kan? Biasanya gitu kan. Banyak malah nggak mau pulang-pulang, kamu tuh minta pulang di ini kok nggak pulang, nongkrongnya di sekolah. Kalau anak SMA itu cari wifi keluar gitu. Gerbang sekolah itu sudah pulang namanya, Bu. Ya. Jadi tolong dipahami karena saya pernah SMA. Ya, jadi begitu keluar gerbang sekolah itu, pulang. Padahal pulangnya nggak ke rumah gitu loh. Baik, Bu. Saya kira 3 sesi untuk podcast kita kali ini saya kira cukup. Terima kasih banyak Bu Tri udah berbagi pengalaman ke kami di Cakrawala Podcast. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini walaupun ringan dan simple, tetapi ya bermanfaat lah, kan gitu ya. Jadi Ibu juga bisa share pengalaman, saya juga baru tahu ada beberapa hal yang tadi Ibu jelaskan juga itu baru pertama kali saya dengar gitu loh. Sekali lagi terima kasih Bu Tri. Sama-sama. Tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan juga. Saya doakan supaya karirnya cemerlang walaupun sudah menjelang babak final. Yang penting diberikan kesehatan dulu. Semoga keluarga juga sehat selalu. Teman-teman, saya kira demikian podcast kita untuk kali ini di Cakrawala Podcast. Dengan segala kekurangan tentu saya minta maaf juga gitu. Nanti kita akan sempurnakan lagi, kita jadikan yang terbaik dan kita akan undang lagi bintang-bintang tamu yang beda-beda dong, yang lebih keren lagi, lebih kece lagi gitu ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di sesi berikutnya. Tetap di Cakrawala Podcast, kita bisa bicara apa saja bisa kita bicarakan. Terima kasih, bye-bye.